Kita ketemu lagi di dalam kasih Tuhan. Tetap kita dalam pemeliharaan Tuhan, bukan? Haleluya. Hari-hari ini kita sedang memperingati pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan setelah Yesus naik ke surga. Sebab itu betapa penting kita berdoa untuk terus diisi, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bukan hanya sekali kita butuh Roh Kudus, kita butuh selama kita hidup. Kita perlu akan Roh Kudus, karena Roh Kudus kekuatan yang luar biasa. Dan satu hal yang dikerjakan Roh Kudus, saat ini saya ingin sampaikan kepada saudara. Mari kita buka dalam firman Allah. Bagaimana sejarah kisah para rasul menjelaskan ketika Roh Kudus dicurahkan, terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Murid-murid Tuhan, orang-orang percaya begitu antusias menceritakan tentang Yesus. Tapi tiba di pasal yang keempat kisah para rasul, ada satu masalah yang mereka hadapi, yaitu di mana Rasul Petrus dan Yohanes ketika mereka begitu giatnya menceritakan Yesus, ternyata mereka harus ditangkap karena nama Yesus. Tetapi mereka tidak gentar, dan akhirnya mereka harus keluar dan dikeluarkan dari penjara. Hal yang menarik, ketika mereka keluar dari penjara itu, mereka apa yang dilakukan oleh kedua rasul ini? Mereka kunjungi teman-teman mereka, sesama orang-orang yang percaya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 berkata seperti ini. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika berjumpa dengan teman-teman bersama orang percaya, kedua rasul ini menceritakan apa yang mereka alami. Karena nama Yesus, mereka dipenjara. Mereka mengalami kesulitan untuk menceritakan nama Yesus. Mereka mengalami kesulitan sampai mereka harus dipenjara. Dan ketika sesama teman mereka, orang percaya, mendengar berita ini, apa yang mereka lakukan? Respon mereka terhadap berita yang membuat kedua rasul ini mengalami kesulitan sampai masuk di penjara. Respon mereka ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Respon teman-teman kedua rasul ini yaitu sesama orang percaya, mereka berseru bersama-sama kepada Tuhan. Wow, mereka ambil waktu berdoa bersama-sama. Ketika mereka mendengar kesulitan mulai datang, kesulitan mulai menekan mereka karena nama Yesus, mereka ambil respon doa bersama-sama. Pertanyaannya, kok mendengar kesulitan mereka mau berdoa? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, memberikan kasih yang saling mengasihi dengan sesama. Ketika mereka mendengar kesulitan, mereka juga merasakan kesulitan itu. Ketika mereka mendengar ada beban yang dialami oleh teman-teman mereka, itu juga menjadi beban buat mereka. Sebab itu mereka berdoa bersama-sama. Roh Kudus hadir di dalam doa. Roh Kudus hadir dengan orang-orang yang berdoa. Roh Kudus selalu suka dengan orang berdoa bersama-sama. Oh, puji Tuhan. Hari-hari ini kita sedang berdoa bersama, bukan? Mari kita bergabung lagi sebentar malam. Kita bergabung lagi berdoa bersama-sama walaupun di rumah-rumah. Tetapi kita percaya Roh Kudus hadir karena Dia adalah Roh. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita berdoa, doakan teman-teman kita. Mungkin mereka ada yang sedang lemah, ada yang sedang sakit, ada yang sedang susah. Mungkin mereka sedang mengalami krisis keuangan, krisis penghasilan karena situasi COVID-19 ini. Bagian kita, yuk kita saling doakan. Kita mau menguatkan mereka dengan doa kita. Dan bagaimana kita bisa mau berdoa? Ada Roh Kudus untuk menolong kita. Roh Kudus membangkitkan kasih
untuk kita saling berdoa bersama-sama. Ayo kita berdoa lagi nanti malam. Kita perlu lagi Roh Kudus. Tuhan tolong kita bersukacita, kita berbangga dengan teknologi yang ada. Bukan kebetulan teknologi ini ada. Bukan kebetulan internet ini ada. Kita tahu situasi yang sulit, tidak bisa kita berkumpul di gereja. Kita bisa berjumpa di rumah melalui internet ini, melalui IT ini. Kita bersyukur. Mari kita pakai internet ini untuk kita berdoa bersama-sama. Kita naikkan mesbah doa untuk kita buktikan bahwa kita saling mengasihi satu dengan yang lain, menguatkan yang lemah, mendoakan yang sakit, menghiburkan yang susah. Doa Roh Kudus hadir. Puji Tuhan, tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Kami kembali tunduk hadapan Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang membawa kami, mengingatkan kami perlu Engkau Roh Kudus, membakar kasih Kristus untuk kami saling mengasihi melalui doa-doa bersama. Kami juga berterima kasih buat teknologi yang ada Tuhan. Kami tahu ini juga Engkau sudah luaskan untuk kami pakai di tengah-tengah kesulitan berkumpul. Tapi kami bisa berjumpa melalui teknologi ini. Diberkatilah Tuhan untuk doa pekan Roh Kudus. Sebentar malam kami akan berdoa bersama-sama. Diberkatilah sinyal internet di rumah-rumah jemaat, supaya kami bersama-sama menikmati hadirat-Mu Roh Kudus. Kami berdoa buat yang lemah, kuatkan mereka. Kalau ada yang sedang gelisah, hiburkan mereka Tuhan. Ada yang sedang dalam kesulitan menghadapi Tuhan hari-hari mereka, buka jalan buat mereka Tuhan. Engkau sanggup membuka jalan dengan cara-Mu yang ajaib. Mereka yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah negara kami, Presiden, Menteri Kesehatan, Menteri-Menteri yang lain, seluruh stafnya, baik yang di pusat sampai ke daerah-daerah. Beri hikmat mereka dalam mengatasi virus ini Tuhan. Virus COVID-19 yang sudah membuat Tuhan kesulitan bagi dunia termasuk negeri kami. Tapi lebih dari itu Engkau berdaulat untuk menghentikan akan virus ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, selamat.